Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Anas Suban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa ati Rasulullah fayadhulan nar au ma'amah. Diriwayatkan dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim, bab dalil bahwa barang siapa mati, barang siapa yang yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka dijamin masuk surga, diharamkan daripada api neraka. Kita harus yakin bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, supaya kita ini masuk surga, supaya kita masuk surga. An Abi Qatadah an Abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman sahida la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadala biha lisanuhu wa anna biha qalbuhu lam tat'am hunnar. Diriwayatkan dari Abu Qatadah dari ayahnya radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah, dan lidahnya terbiasa dengan ucapan ini dan hatinya meyakini ucapannya itu, niscaya neraka jahanam tidak akan membakarnya. Hadis riwayat Baihaqi. Sekali lagi, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan lisannya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia diharamkan dari api neraka. Jadi dia haram itu tidak boleh masuk neraka. Orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia haram masuk neraka. Haram. Orang seperti itu haram, tidak boleh masuk neraka. Tidak boleh masuk neraka orang-orang seperti itu. Kita akan baca lagi satu hadis lagi ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa ani Rasulullah yarji'u dhalika ila qalbi mu'kini illa ghafarallahu laha.
Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tiada seorang yang mati sedangkan ia bersaksi diikuti dengan kolbu, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ya. Barang siapa yang bersaksi atau mati, barang siapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka di dalam hatinya, dia yakin di dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi kita yakin saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin di dalam hati bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya banyak. Walaupun dosanya sangat banyak sekali, tetapi apabila dia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dia yakin dalam hatinya, maka seluruh dosanya akan diampuni, walaupun banyak dosanya. Maka kita belajar bagaimana kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Bagaimana ketika kita mau mati, kita juga mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu hadis lagi. Kita akan baca satu hadis lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muadzun radifu ala rahli. Qala ya Muadz bin Jabal. Qala la ba'ika ya Rasulullah. La ba'ik ya Rasulullah. Wa sa'daik. Qala ya Muadz. Ya Muadz. Qala labbaik ya Rasulullah. Wa sa'daika thalatha qal ma min ahadi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan menaiki untanya dan Muadz radhiyallahu anhu ikut membonceng di belakangnya. Beliau bersabda, wahai Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal menjawab, labbaik ya Rasulullah, wasadaik. Beliau Jabal Muadz menjawab, labbaik ya Rasulullah wasadaik. Beliau sekali-kali berkata, wahai Muadz. Muadz pun sekali lagi menjawab, labbaik ya Rasulullah wasadaik. Demikian hingga 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan persaksiannya itu dibenarkan oleh hatinya, melainkan pastilah Allah mengharamkan api neraka atasnya. Muadz setelah mendengar kabar gembira ini berkata, wahai Rasulullah,
bolehkah saya memberitahukan hal ini kepada orang-orang agar mereka pun merasa gembira? Beliau menjawab, jika engkau melakukan dengan demikian, maka orang-orang jahil akan bergantung pada ini saja dan akan meninggalkan amal-amal kebajikan. Namun menjelang wafatnya, Mu'adz radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini karena menghindari dosa, yakni dosa menyembunyikan hadis. Hadis riwayat Bukhari bab orang yang dikhususkan untuk menyampaikan ilmu pada suatu kaum, hadis nomor 12.8. Allahu Akbar. Menurut para perawi, hadis yang menyatakan bahwa neraka diharamkan bagi orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mempunyai dua maksud. Pertama, terhindar dari azab neraka yang kekal, yakni mereka tidak akan berada dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana orang-orang yang tidak beriman. Memang mereka akan berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama karena hukuman atas dosa-dosanya. Namun pada suatu saat nanti mereka akan dikeluarkan juga dari neraka itu. Kedua, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana orang Islam memenuhi segala kewajibannya sebagai orang Islam, yakni hatinya membenarkan dengan penuh keyakinan atas kesaksiannya itu dan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan mengikuti rukun-rukun Islam. Majma'ul Zawaid. Ya, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sekali-kali lagi dikatakan dalam hadis, sekali lagi Rasulullah katakan, barang sekali lagi terus berkali-kali bahwa barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia yakin dalam hatinya sekali-kali lagi dia akan diharamkan dari api neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang bersaksi tidak ada Tuhan, orang yang yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia haram masuk surga. Dalam arti haram itu dia tidak boleh masuk surga. Masuk neraka, lupa lagi. Jadi orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya itu, utusan Allah, yakin hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka haram masuk neraka. Jadi haram itu tidak boleh. Orang yang yakin bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, tidak boleh masuk neraka. Jadi tidak boleh masuk neraka berarti tidak akan masuk neraka karena tidak boleh. Nah, kita tahu bagaimana keuntungan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keuntungan yakin kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, haram masuk surga, haram masuk neraka, tidak boleh masuk neraka. Mudah-mudahan kita apa yang bisa kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan sering-sering kita ini taklim, membaca hadis, membaca firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka kita akan mendapatkan daripada pahalanya, yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang yang diharamkan masuk neraka. Berarti kalau kita sudah haram masuk neraka, berarti kita halal masuk surga, ya. Berarti kita wajib masuk surga. Kalau orang sudah diharamkan tidak boleh masuk neraka, berarti dia boleh masuk surga. Karena tempat di akhirat itu hanya dua, neraka dan surga. Kalau tidak boleh masuk neraka berarti dia harus masuk surga. Kalau tidak boleh masuk surga berarti dia harus masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
yang diharamkan masuk neraka, berarti kita masuk surga. Begitu saja, mungkin kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan. Jangan lupa tonton ya, dan like and comment. Jangan lupa tonton, like dan komen ya. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.